Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Males ya? Ya, ada dua alasan kenapa orang biasanya malas. Yang pertama, belum memiliki tujuan, dan yang kedua, kurang adanya punishment. Tapi biasanya ada alasan ketiga sih, yaitu kurang adanya reward. Nah, biasanya kita tidak ingin dicap malas atau dilabeli malas oleh orang lain. Pasti tidak ingin. Dan berikutnya, tentu kita tidak mau bahwa diri kita dianggap sebagai diri yang benar-benar memiliki salah satu sifat setan, yaitu malas. Sebenarnya, malas itu merupakan sebuah kebiasaan yang terlahir pada diri kita karena kita terlalu banyak sekali mempending-pendingkan atau biasanya menyepelekan hal-hal yang kita anggap itu sebagai hal-hal yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Memang berpositif thinking itu baik, tapi ada kalanya kita perlu berpikir kritis, di mana ketika kita selalu mengentar-entarkan, pending-pendingkan sesuatu, kita akan menjadi terbiasa untuk malas. Ada 3 cara dari saya untuk bisa menghilangkan dan mengatasi rasa malas. Yang pertama, kamu perlu menargetkan sebuah impian. Kamu perlu memiliki sebuah goal atau visi yang jelas. Visi itu harus clear. Visi itu artinya tujuan. Ketika kamu memiliki sebuah visi, saya pastikan kamu tidak akan malas. Saya punya teman, seorang dokter. Waktu kecil, teman saya ini, saya suruh menggambarkan cita-citanya apa. Ketika ia menggambarkan cita-citanya secara jelas, maka entah bagaimana caranya, entah bagaimana dan dari mana, kini ia sekarang kuliah di kedokteran dan hampir lulus atau mau lulus menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit negara. Nah, ini merupakan salah satu bisa dibilang hal yang wah ya, karena kerajinannya, karena suatu upaya dan perjuangannya yang luar biasa untuk bisa menggapai visinya, bisa menargetkan goalnya menjadi seorang dokter. Atau kamu juga pernah mungkin ketika bayangkan ya, ketika kamu diharuskan untuk masuk kerja, pasti masuk kerjanya jam 8, kita ambil contoh, dan kamu men-set atau memprogramkan jam alarm sebelum kamu tidur malam untuk bangun jam 5 atau berbunyi jam 5. Artinya apa? Kamu telah memberikan sebuah message kepada otak kamu untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu agar kamu bisa bangun jam 5 dan sampai di kantor di awal jam 8 agar tidak terlambat. Itu artinya kamu sudah memprogramkan diri kamu untuk bisa ada sebuah target yang jelas. Sebelum jam 8 kamu sudah sampai kantor, makanya kamu men-set alarm kamu pada pukul 5 pagi. Jadi, goal atau visi yang jelas merupakan salah satu cara agar kamu tidak menjadi malas. Kamu perlu menspesifikasi lagi kapan waktunya, kapan tanggalnya untuk visi dan goal kamu ini tercipta. Ketika kamu men-set tanggal dan waktunya, insya Allah secara spiritual Allah pun juga akan melihat dan mengabulkan doa kamu. Misalkan kamu mau memiliki sebuah rumah di usia 25 tahun, rumah pribadi, cash, no credit. Dan insya Allah itu pasti terkabul. Karena apa? Kamu sudah menetapkan usia kamu di 25 tahun dan bendanya, objeknya adalah sebuah rumah. Dan kalau lebih spesifik lagi kapan tanggalnya, kapan bulannya, itu akan lebih bagus. Di mana perumahannya, maunya blok berapa, itu akan lebih bagus lagi. Mau luas rumahnya berapa, mau berapa lantai, lebih bagus lagi. Jadi ketika kamu menciptakan sebuah goal semakin spesifik, itu akan semakin bagus, membuat Tuhan akan bisa mengabulkan doa kamu karena semakin jelas
goal atau visi kamu, semakin jelas pula cita-cita kamu. Sehingga membuat diri kamu entah bagaimana caranya, kamu akan terus berjuang, berusaha, sampai sebelum usia 25 tahun, kamu telah mengumpulkan dana atau uang, atau gimana caranya saya tidak tahu. Entah bagaimana kamu pasti bisa memiliki rumah pribadi. Jadi goal atau visi yang jelas itu adalah salah satu hal yang harus kamu miliki untuk mengatasi rasa malas. Dan yang kedua adalah kamu perlu memiliki atau mendapatkan punishment. Punishment ini memang terlihat tidak baik, akan tetapi positifnya sangat besar dan juga baik untuk menghilangkan dan mengatasi rasa malas. Coba bayangkan kalau sekolah tidak memiliki punishment. Bagi siapapun murid yang terlambat, tidak boleh masuk ke dalam kelas. Dia diharuskan kembali pulang. Saya yakin anak-anak kita tidak akan mau bangun pagi sebelum pukul 7. Dan bahkan ia akan tidur terus sampai bangun jam 9, jam 10 pagi. Karena apa? Ketika punishment sudah diberikan dan ditetapkan oleh sekolah dari anak kita, maka program yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar adalah saya harus sampai sekolah pada pukul 6 atau sebelum pukul 7 agar saya tidak dipulangkan dari sekolah. Ketika itu sudah menjadi program, maka saya pastikan itu akan menjadi kebiasaan baru bagi anak Anda. Dan ketika hal itu terjadi, maka kebiasaan baru ini akan terus berangsur-angsur dan membuat anak Anda rajin. Nah, punishment seperti ini tentu sangat baik. Coba Anda bayangkan, kalau Anda terus-menerus tidak memiliki uang, terus-menerus tidak mau berusaha mencari pekerjaan, membuka usaha pekerjaan, maunya nganggur terus. Lama-kelamaan asyik memang, tapi endingnya, hasilnya, kalau Anda terus-menerus tidak mau berjuang mencari uang atau mendapatkan uang untuk menafkahi diri Anda sendiri atau keluarga Anda, saya yakin punishment itu juga tetap akan ada. Dari mana? Diri Anda sendiri. Jadi, Anda akan mempunishment diri Anda sendiri. Dampaknya apa? Kelaparan, itu punishment-nya. Kehausan, itu punishment-nya. Sakit, itu punishment-nya. Masuk rumah sakit, itu punishment-nya. Sehingga membuat Anda tersadarkan bahwa ternyata cambukan ini merupakan cambukan untuk ego saya, mental saya, untuk bisa lebih bangun lagi, bangkit lagi, agar saya tidak menjadi malas. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan reward. Reward yang kita berikan untuk diri kita itu merupakan suatu hal yang membuat kita tidak jadi malas. Banyak di tempat kerja kita, contoh ya, Anda bekerja di kantor Anda, siapa yang bisa meraih pangsa pasar sekian orang, akan saya kasih bonus. Nah, itu merupakan sebuah bonus motivasi yang membuat Anda tidak akan malas. Karena apa? Anda akan terdorong, termotivasi, dan bersemangat untuk meraih pangsa pasar melebihi standar, melebihi batas standar. Sehingga Anda entah bagaimana caranya akan melakukan apapun untuk bisa meraih pangsa pasar sebanyak mungkin, secukup mungkin, lebih dari standar, tidak takut dengan rekan-rekan dalam bersaing, sehingga apa yang ada di pikiran Anda adalah yang harus menjadi nomor satu. Dan ketika itu terjadi, maka Anda tidak akan malas untuk beraction atau bertindak. Karena dalam hukum di bumi ini ada yang dinamakan the law of action. Saya sudah pernah membahasnya di video saya sebelumnya, kalau belum silahkan tonton ya. Jadi the law of action itu adalah di mana siapa yang bertindak dipastikan dia akan mendapatkan hasil. Siapa yang tidak bertindak atau malas-malasan, jangan harap hasilnya sesuai harapan, tetapi akan terbalik hasilnya. Pasti ya kan? Karena saya sendiri sebagai seorang motivator dan inspirator serta profesional hipnoterapis dan penulis,
Saya melihat rekan-rekan saya sesama motivator, begitu banyak sekali ilmu-ilmu yang membuat saya terdorong justru. Agar apa? Terdorong untuk belajar ilmu mereka. Ketika saya malas, saya akan ketinggalan zaman oleh mereka. Mereka sudah menguasai ilmu B, saya masih menguasai ilmu A. Nah, jadi inilah yang membuat saya harus bertindak, ya, agar saya mendapatkan reward. Apa rewardnya? Yaitu saya bisa dibutuhkan dan bermanfaat bagi banyak orang, dan Allah memberikan pahala untuk saya dan rezeki yang bertubi-tubi. Amin. Terima kasih. Saya Bintang EP. Salam luar biasa, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.